Tiap kali kajian kita itu nggak ada ke arah sana, nggak ada ke arah nggak ada ke arah sana PKI. bahwa kita ini aksi ingin menumpas PKI gitu. Nggak ada ya. Aksi ini ditunggangi, aksi ini ada sangkut pautnya dengan PKI. Itu asumsi goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya bersama dengan mahasiswa yang juga ikut terlibat di dalam aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Nah, hari ini ada sebuah channel, nanti akan saya tunjukkan. Jadi seolah-olah frame-nya itu adalah ketika aksi kemudian berlanjut, PKI ketakutan, PKI gemetaran. Intinya bahwa seolah-olah yang membuat Undang-Undang Omnibus Law itu juga PKI, ataupun seolah-olah memang PKI itu adalah PKI itu bangkit di masa hari ini. Jadi jangan sampai kemudian ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Gerakan suci rakyat itu jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan politik yang kotor. Ini namanya Benny ya. Sebelumnya saya perkenalkan, beliau itu dari Universitas Galuh Ciamis, jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian. Ini sangat cocok sekali kemudian karena juga Omnibus Law itu membicarakan salah satunya tentang pertanian, kemudian lahan dan sebagai investor kan, AMDAL kan, seperti itu. Jadi saya ingin minta tanggapannya, apakah memang ada keterkaitan aksi itu dengan penghancuran kemudian PKI atau seperti apa, Pak? Rela nggak kemudian kalau misal bener gerakan itu ditunggangi oleh kepentingan politik yang kita tahu sebelum-sebelumnya siapa yang suka menggembar-gemborkan tentang isu PKI ini gitu loh. Emang nggak, Pak Benny? Siap, hatur nuhun Pak Ropik di channel Manusia Plural. Salam dari saya, Benny Bahe. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Galuh dari Fakultas Pertanian, jurusan agribisnis yang kebetulan saya adalah salah satu dari demonstran untuk menuntut penolakan atau dicabut kembali Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin disahkan dengan secara tergesa-gesa. Banyak sekali lah hal-hal yang dirasa bagi kami itu absurd, merugikan, sangat merugikan. Apalagi isinya, itu prosesnya kan, apalagi isinya seperti itu. Ketika Pak Ropik tadi bertanya bagaimana tanggapannya ketika ada berita bahwa aksi ini ditunggangi oleh beberapa orang yang mempunyai kepentingan, jelas saya menolak dan kawan-kawan pun pasti menolak semuanya. Karena apa? Karena kami ini aksi atas dasar kajian yang memang benar-benar sudah matang, saya kira begitu. Dan yang lain pun sama, kita lelah-lelah, kurang tidur, kurang makan, kita aksi bersama seperti itu, ongkos sendiri, makan sendiri, nggak makan saya, nggak makan. Dan alhamdulillah saya diundang oleh Pak Ropik, ya dikasih kopi lah gitu. Dikasih kopi untuk bicara mengenai tentang Omnibus Law apakah ditunggangi atau tidak. Saya jelas-jelas kecewa ketika, ya saya juga sendiri sering ada lewat di beranda di sosial media gitu kan, aksi bahwa aksi ini ditunggangi dan aksi ini disangkut pautkan dengan isu PKI. Saya rasa orang tersebut, ya oknum tersebut goblok lah, goblok, sangat goblok. Aksi ini ditunggangi, aksi ini ada sangkut pautnya dengan PKI, itu asumsi goblok. Karena apa? Lihat, tolong teman-teman semua lihat betapa
pedihnya pengorbanan dari sahabat-sahabat, ada yang sudah sampai di rumah sakit, masih di rumah sakit, ada yang sampai hari ini belum juga pulang, belum juga ikut ke pulang bareng gitu, masih dalam proses pencarian. Dan ketika ini memang benar-benar ditunggangi, buat apa gitu? Buat apa mereka rela mengeluarkan darahnya seperti itu? Oke, jadi gini, yang jadi pertanyaan saya, kalau mungkin itu gerakan murni, tetapi jelaskan kemudian tidak rela kalau misal aksi suci mahasiswa itu ada yang menunggangi oleh 1-2 orang yang punya kepentingan politik, gitu loh. Nah, banyak kemudian yang saya akan tampilkan di nanti channelnya itu seolah-olah jadi gini. Ada YouTube juga ya? Ada yang terus kemudian menginformasikan bahwa gerakan itu untuk menumpas PKI, gerakan aksi massa itu. Jadi menuduh bahwa ya mungkin di DPR atau di mana itu kemudian banyak PKI-nya. Menyangka gak bahwa yang membuat undang-undang ini justru PKI? Ada kepikiran ke sana? Kalau saya berpikir ke arah sana mungkin tidak. Ya itu memang kekeliruan dari pihak legislatif DPR yang merumuskan rancangan undang-undang sebelumnya, terus kemudian menetapkan undang-undang Omnibus Law ini. Karena setiap kali kajian kita itu nggak ada ke arah sana, nggak ada sana bahwa kita ini aksi ingin menumpas PKI gitu, nggak ada. Ya kita seperti biasanya gitu, aksi-aksi mahasiswa. Ya, ketika ada kebijakan yang keliru, ya kita sering kan kita juga kemudian aksikan. Jadi mungkin ini mah hanya menumpas kemudian kartel ya, katakanlah ya. Jadi Anda sebagai penguasa itu harusnya kemudian mengindahkan rakyat, bukan menghancurkan rakyat. Gitu. Menjadi wakil rakyat itu ya harus kemudian mewakili rakyat, suara rakyat dan sebagainya. Jangan kemudian mewakili suara pemodal kan gitu. Jadi itu mah kemudian orang aja yang serakah, saya kira. Orang yang serakah. Jadi nggak ada sama sekali, saya kira juga nggak ada sangkut paut dengan PKI. Ini kan kemudian kan gini Pak. Ketika hari ini mengatakan PKI bangkit, kemudian bahwa ini adalah sudah urgensi PKI. Ini kita tahu bahwa kemudian ada kepentingan, saya kira. Karena sebelum-belumnya kan kalau saya melihat men-tracking di media sosial, banyak sekali orang yang mengatakan tentang kebangkitan PKI. Nah, sementara PKI-nya mana gitu loh. Kita kan mahasiswa, ngaji sejarah. Kadang-kadang kita diskusi bagaimana kemudian PKI itu sejarah. Jadi jangan sampai kemudian juga isu PKI ini menggelembung di tengah-tengah aksi massa. Seolah-olah benar-benar PKI bangkit. Kalau misal PKI ini kan sudah beda lagi ceritanya, lain lagi. Kalau misal PKI ya benar-benar kita tumpas dong. Kita tumpas. Kalau memang benar-benar PKI ada, kita dari mahasiswa siap untuk garda terdepan. Tapi benar kalau benar. Itu. Kalau lelucon ya kita ketawain aja lah, gak usah. Tapi kalau misal kemudian bahwa mengatakan PKI ini ada kepentingan, kemudian dibenturkan. Sekarang kemudian ada keuntungan untuk salah satu senjata bagaimana cara menumpas katakanlah pemerintah hari ini atau DPR hari ini. Oke lah kita tumpas DPR, tapi kemudian isunya jangan ke arah sana. Karena kasihan juga. Misal gini, saya masih ada kemanusiaan sih. Oke lah, bajingan, bangsat, pengkhianat gitu loh. Tapi kalau misal sangkut paut dengan PKI, ini kan kemudian nanti turun kepada anaknya. Anaknya mungkin punya anak lagi, ini PKI, anak PKI semuanya. Jadi ya itu anaknya repot kalau misal kemudian. Saya kira satu aja, memang ada kepentingan. Memang ada kepentingan. Cuman dua dari isu ini ada kepentingan. Tolong untuk teman-teman semua bisa berasumsi menguras otaknya lah, melihat dengan mata yang bersih, dengan jeli. Terus buka pikirannya. Memang ketika aksi atau isu ini ada beberapa kepentingan, memang antara kepentingan kapitalisme pemodal dengan kepentingan rakyat yang kami perjuangkan seperti itu. Nah, saya kira itu doang gitu. Bukan antara kapitalis dengan kaum buruh tani rakyat. Dan penguasa dan DPR lebih pro kepada kapitalis.
kan gitu kan. Kan kalau misal mau pro kepada kapitalis, ganti aja bukan DPR tapi DPK, Nah, Dewan Perwakilan Kapitalis, Kapitalis, bukan Dewan seharusnya. Perwakilan Rakyat kan gitu. iya. Ganti aja sekarang DPK gitu, apa DPC, Dewan Atau- Perwakilan Cukong. Ya, harus kita usulkan nanti. Usulkan nanti. Jadi memang ini mah kemudian hanya orang-orang yang serakah saja. Siap. Yang kemudian nantinya ada yang kaya tambah kaya, Nah. yang miskin tambah miskin. Nggak ada lah, nggak ada kepentingan PKI apa itu. Nggak ada. Oke. Asli ini Di real. gini kemudian bahwa mahasiswa pun berasumsi bahwa memang kebangkitan PKI sudah terlihat nih ketika menghadirkan undang-undang Omnibus Law. Ya mungkin ada mahasiswa yang goblok yang jarang baca atau jarang gak jarang hanya melihat apalah. media. Iya, cuman kalau aksi duduk gitu kan. Ada juga saya sempat sebel gitu kan di media sosial ada mahasiswa yang mungkin kontra dengan aksi ini tapi ketika ditanya itu goblok gitu. Gak ada penjelasan atau apapun itu. Saya kira untuk mahasiswa yang apa ya, yang kontra dengan aksi kita, ya udahlah diem aja gitu. Kalau nggak punya dasar, kalau punya dasar oke, kita diskusi bareng gitu. Monggo gitu. Dan saya kira memang ini harus kemudian jadi perhatian banget dari pemerintah ataupun DPR. Karena apa? Karena semua elemen masyarakat ini bersatu, Pak. Nah, Organisasi keagamaan dan organisasi kemahasiswaan itu bersatu semuanya. Semuanya menolak, NU menolak, Muhammadiyah menolak. Semuanya menolak. Mahasiswa dari mulai eksternal, PMII, GMNI, HMI, IMM, Iya, Hima Persi, semua menolak. Mahasiswa semuanya menolak, Iya. kebanyakan kan gitu. di tiap-tiap daerah. Tiap daerah kemudian ada aksi. Nah ini masa iya nggak diperhatiin Nah, gitu loh. Masa iya kemudian tidak ada nuraninya gitu loh untuk melihat oh iya. dan dia masa iya wanita dikotori saya. gitu. Ya, Dan masa iya dikotori dengan isu-isu PKI gitu. Kasihan lah keringat yang keluar, darah yang keluar, kasihan lah. Begitu saudara. Jadi saya ingin mengklarifikasi saja bahwa saya ingin menanyakan langsung tadinya, benar nggak sih Anda tujuan aksi itu menumpas PKI atau menumpas oligarki gitu loh? Enggak lah. Aneh, saya juga datang ke sini diundang sama Pak Ropi kok nanyain gitu kan aneh, nggak ada di luar ekspektasi saya. Pak Ropi itu ngundang saya terus nanyain aksi ini ada yang sangkut pautnya sama PKI. Karena kan penting, kontra narasi itu penting iya. kan. Kemudian apalagi di media sosial, apalagi kemudian saya melihat channelnya itu cukup ramai penontonnya, ratusan ribu gitu loh. Pasti rame kan isu yang namanya isu Ciluman kan pasti rame di media sosial isu Ciluman. Jadi kemudian ini perlu di counter supaya supaya juga kemudian mahasiswa tercerahkan bahwa isu ini benar-benar kemudian kita menumpas oligarki penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi berpihak kepada kapitalis dan cukong. Kan gitu, tidak ada sangkut pautnya dengan PKI. Oke, jadi mungkin itu saja Pak Beni. Siap. Terima kasih sudah konfirmasi. Sama-sama. Bahwa satu kali lagi perlu ditegaskan tidak ada mahasiswa yang berpikiran ketika aksi ingin menumpas PKI. Gak ada. Jangan kemudian kita saling tuduh seperti itulah. Kita perbaiki aja kemudian yang nggak benar. Anda kalau misal anggota DPR merasa bahwa Anda kemudian hati nurani Anda menolak terhadap diciptakannya Undang-Undang Omnibus Law, segera berhenti, segera putuskan, batalkan, karena bakal membahayakan ini stabilitas negara. Ini bakal nggak benar. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sahabat ini. Siap. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.